warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Yadi, spesialis mata dari Rumah Sakit Bima. Saya hanya ingin menginfokan dari Polimata, RSUD Bima, dan sedikit informasi tentang kontak lens dalam menyambut Hari Kesehatan Lensa Kontak. Pertama, kita harus sedikit info tentang lensa kontak. Biasanya itu dipakai pada pasien dengan kelainan kacamata. Jadi dia biasanya mengganti dengan kontak lens. Kedua, pada pasien-pasien dengan ada penyembuhan luka pada kornea. Ketiga, pada pasien bukan pasien sebenarnya, untuk kosmetik atau biasanya untuk kecantikan atau untuk bergaya. Biasanya dipakai pada orang di acara-acara nikah atau pertunjukan musik ya. Saya ingin mengingatkan yang tidak boleh menggunakan kontak lens, yaitu pasien dengan riwayat matanya kering. Kedua adalah pasien dengan riwayat infeksi. Yang ketiga itulah dengan pada tempat-tempat yang banyak debu dan panas. Jadi pada pasien-pasien yang dengan tidak disiplin, karena kita perlukan pada kontak lens ini ada menjaga higiene atau kebersihan dari kontak lens. Anjurannya adalah pada kontak lens kita harus perhatikan berapa hari atau untuk minggu. Jadi kalau misalnya kontak lens dengan pemakaian per hari, jika kita sudah pakai sehari itu langsung buang, jangan dipakai lagi. Terus perhatikan juga tentang cairan untuk membersihkannya. Jangan kita pakai cairan yang sudah kotor atau pakai cairan yang sudah berulang-ulang kali dipakai. Jadi sekali pakai langsung buang. Kemudian kita harus katakan harus di stop pada pertama pasien dengan mata merah. Kedua, dengan pasien misalkan infeksi, pasien dengan nyeri, kita harus langsung stop penggunaan kontak lens dan langsung diganti dengan kacamata. Itu selama 3 bulan. Kemudian kalau kita harus cepat menghubungi dokter karena komplikasi dari penggunaan kontak lens yang tidak higienis. Pertama, adanya iritasi pada mata. Kedua, berlanjut dengan lukanya mata hitam atau namanya kornea. Nah, itu kalau kita tidak bagus pengobatannya, mungkin mengakibatkan luka pada mata hitam. Ini berakibat pada kebutaan, dan kalau makin parah itu mengakibatkan dari rusaknya mata, dan itu operasi terakhirnya ya pengambilan mata. Saya sering mendapatkan kasus di Bima ini dari iritasi kornea, iritasi mata merah, mata hitam sampai dengan pengambilan bola mata. Jadi saya sih anjurkan untuk di Bima sebenarnya tidak dianjurkan untuk pemakaian kontak lens. Itu aja dari saya. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh sahabat sehat FBPKRS Rumah Sakit Umum Daerah Bima. Hari ini kami dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia yang jatuh pada minggu kedua, hari Kamis hari ini, akan menyampaikan wawancara langsung dengan Bapak Dr. Yadi Ramadi, MKes, spesialis mata yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Bima. Mungkin ada sedikit dari Bapak tentang Hari Penglihatan Sedunia pada hari ini, Pak. Oh iya sih. Makasih. Biasanya kita dokter-dokter mata sebelumnya biasa merayakan setiap tahun Hari Penglihatan Sedunia. Biasanya kita bikin tanggal itu sekitar minggu kedua di bulan Oktober. Biasanya hari Kamis minggu kedua bulan Oktober setiap tahun. Jadi mungkin
tapi tiap tahun tuh temanya beda-beda. Untuk kali ini mungkin kita temanya adalah mata sehat. Terus untuk apa? Dan biasanya pada acara-acara itu kita bikin, ada yang bikin apa seperti ini, acara wawancara, ada yang bikin baksos, ada yang bikin apa lomba lari seperti memasak. Itu aja. Iya, untuk memeriahkan hari ini. Biasa kita minggu kedua di hari Kamis bulan Oktober setiap tahun. Itu aja. Okay. Ini karena hari ini hari penglihatan sedunia dan ya memang masalah mata ini ya dok adalah masalah yang penting karena mata merupakan jendela dunia. Ya benar. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan mata dan sekarang perkembangan dunia sekarang ya Pak Dokter ya penggunaan gadget ya yang luar biasa ya. Jadi ada istilah kami dengar ya Pak Dokter ya, computer vision syndrome. Ini yang kita bahas. Ini masalah menarik Pak Dokter. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan computer vision syndrome. Terima kasih Bu. Ya ini Pak, apa zaman sekarang sudah banyak internet, jadi semua orang sekarang habis waktunya di depan ya komputer dan seperti layar-layar apa dengan gadget-gadget seperti yang seperti komputer, seperti handphone, ya, tab, terus apa lagi handphone, tab, komputer ya, laptop ya, itu dan itu menimbulkan masalah pada mata. Nah, apalagi yang pekerjaannya dari pagi sampai malam dengan menggunakan laptop atau HP. Komputer vision syndrome. Jadi dalam kedokteran itu ada namanya sindrom. Sindrom itu artinya kumpulan gejala. Jadi bukan satu gejala aja. Kalau di komputer syndrome kita ada dapat gejala pada mata, pada pegel pada leher, pada kepala jadi pusing. Itu karena penggunaan dari komputer. Jadi namanya computer vision syndrome. Akibat vision itu penglihatan dan komputer itu akibat penyebabnya itu dari penggunaan komputer yang tidak mungkin berlebihan atau tidak pas untuk posisinya untuk dilihat. Jadi computer syndrome itu ya kumpulan dari gejala-gejala akibat pemakaian komputer dan sejenisnya seperti laptop, HP ya. Itu. Jadi sekarang ini Pak Dokter banyak ya terutama anak-anak nih yang asli sekali bukan HP. Ya, nanti mungkin ada Pak Dokter sedikit jelaskan. Kayak saya juga pengguna HP juga Pak Dokter. Jadi ada nggak Pak Dokter gejala kita ini terkena oleh komputer vision syndrome ini? Jadi supaya tahu ini sudah kena saya, ada gejalanya supaya cepat menghubungi dokter mata. Sebenarnya computer vision syndrome ini kita hentikan aja kerjaan di komputer juga selesai Pak, sembuh sendiri. Bisa sembuh sendiri ya? Sendiri, tapi kan ini seorang berhentikan penglihatan komputer, laptop. Jadi maksudnya gejalanya itu akibat pemakaian komputer ini misalnya matanya kabur, padahal kita berkacamata tidak ada kelainan ya, berkacamata terus kering karena panas ya, karena panas mata jarang bekerja, terus merah. Saya dapatkan biasanya pada anak-anak nih kasus-kasusnya sering bekerja sudah memakai komputer, apalagi pemakaian game seperti PlayStation. Sering saya dapatkan itu anak-anak itu ibunya heran karena mata sering bekerja. Pada orang-orang kantor itu saya sering dapatkan matanya kering. Itu aja. Mungkin nanti dibatasi ya Pak Dokter ya untuk penggunaan yang ada waktunya berapa lama. Jadi tidak seterusnya. Jadi selain kita melihat HP atau komputer Pak Dokter, mungkin ada penyebab lain dari computer vision syndrome ini. Untuk computer vision syndrome ini karena namanya kan karena komputer ya tidak ada lagi. Kita stop juga itu gejalanya biasanya hilang. Stop.
Kalau pada anak-anak tuh ya kalau dia sering main PlayStation HP main game ya, harusnya lebih banyak keluar main di luar seperti main bola. Karena penelitian di Amerika tuh anak-anak di sering keluar main bola, main untuk riwayat minusnya agak kurang dibandingkan anak-anak yang sering main PlayStation, main game. Di dalam Nah, rumah. itu dia. Iya. Jadi mungkin saya pernah dengar ada istilah ya Pak Dokter, Iya. setelah main HP atau komputer sekian waktu, Iya. maka diistirahatkan dengan melihat pemandangan yang Oh, iya. hijau gitu ya Pak Dokter. Itu namanya itu. Jadi ada pencegahan daripada seperti terjadi akibat dari komputer sindrom. Pertama kita lihat lokasi kita melihat komputer atau HP, apakah ada sinar yang menghalangi seperti dari belakang badan atau dari depan yang membuat silo. Jadi kita menjadi lebih fokus melihat daripada komputer. Jadi kedua itu kita kalau sudah terjadi kekeringan mata kita menggunakan air mata buatan. Air mata buatan ada banyak produknya tuh di apotek kan bebas. Ketiga, yang ini kalau untuk memindahkan komputer itu sindrom. Kalau udah penggunaan komputer atau HP yang lama, ada namanya rule 20-20-20. Jadi pada 20 menit sesudah kita main komputer, kita istirahat sekitar 20 detik sambil kita melihat pemandangan sekitar 20 feet. 20 feet itu artinya itu di luar negeri dipakai feet, kaki di Indonesia dipakai 6 meter. Jadi sekitar 20 menit kita pakai komputer atau HP, kita lihat istirahatkan mata sekitar 2 detik sambil melihat pemandangan sekitar 6 meter. Yang bagus tadi itu kita lihat lepas seperti sawah-sawah atau laut. Yang hijau ya. Ya hijau atau biru. Jadi mata jadi bisa rileks. Iya. Karena pada sindrom itu, komputer sindrom, penyebabnya itulah mata menjadi lebih fokus untuk melihat gambar di komputer. Padahal lebih beda dengan kita melihat gambar pada seperti di koran. Pada huruf-huruf di koran itu jelas terangkat, pada komputer enggak. Pada HP itu huruf-hurufnya agak kabur. Jadi kita lebih fokus dan itu menyebabkan mata jadi tegang. Jadi itu untuk relaksasinya yaitu kita pakai air mata buatan atau itu tadi 20 ya 20 ya. Nah, jadi ingat itu. Itu aja. 20 menit untuk lihat komputernya, 20 Istirahat detik ya. istirahatnya. Nah, 20 menit lihat komputer istirahat. Ya, sekitar 2 detik. 2 detik. Ya, jadi sudah 20 menit, 2 detik aja. Ya, Terus detik. lihat pemandangan sekitar 20 feet. 20 feet untuk Ya. pemandangan. Ya. Jadi ini sebenarnya sudah masuk pencegahan ya, Pak? Pencegahan, ya. Terjadinya Nah. komputer vision Iya. syndrome. Mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi, Pak Dokter? Ya itu kalau saya saranku ya untuk anak-anak tuh ya kalau dia sering main game atau PlayStation banyak main di luar. Hanya seperti main bola, main apa gitu jarangnya karena penelitian di Amerika tuh saya pernah ikut seminar kemungkinan anak-anak untuk minus itu lebih berkurang dengan banyak kegiatan di luar. Kami juga dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Bima menyampaikan ucapan selamat Ya. Hari Penglihatan Sedunia Iya, kepada Pak Dokter dan seluruh staf di Polimata Rumah Sakit Umum Daerah Bima. Oke. Ya, semoga tadi yang diuraikan sama Pak Dokter bermanfaat buat seluruh pemirsa FBPKRS Rumah Sakit Umum Daerah Bima. Insya Allah. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama. Salam sehat selalu dari kami. Salam sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.